Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surga dengan NIM 2523130063 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis vintage syariah dalam e-commerce halal di Indonesia. Topik ini sangat menarik loh, karena kita bakal bahas bagaimana dunia digital bisa selaras dengan nilai-nilai Islam. Yuk, langsung aja kita ke pembahasannya. Teman-teman udah tahu belum tentang vintage syariah dan e-commerce halal di Indonesia? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Kita bakal bahas secara jelas dan sederhana. Yuk kita mulai. Perkembangan teknologi digital sekarang ini membawa perubahan besar di dunia keuangan. Inovasi seperti vintage syariah hadir sebagai solusi untuk menyediakan transaksi halal yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Di saat yang sama, e-commerce halal juga tumbuh pesat sehingga dibutuhkan sistem keuangan digital yang aman, praktis, dan tetap syariah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu vintage syariah. Teman-teman pasti udah gak asing lagi ya sama istilah vintage syariah. Tapi gimana sih kalau vintage itu dibuat sesuai dengan syariat Islam? Jadi, vintage syariah ini adalah layanan keuangan digital yang wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Semua transaksinya harus bebas dari riba, tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan, dan harus jauh dari maisir atau spekulasi. Menarik kan? Jadi, kalau kita sebagai pengguna pengen transaksi yang aman, praktis, dan tentunya halal, vintage syariah ini bisa jadi pilihan yang tepat banget. Oke teman-teman, biar kalian makin paham, sekarang kita lihat dulu landasan hukum dari vintage syariah. Jadi, operasional vintage syariah itu nggak sembarangan ya. Semuanya diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Tentang layanan keuangan berbasis teknologi syariah. Selain itu, ada juga POJK nomor 40 tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan vintage syariah secara lebih teknis. Nah, supaya tetap aman dan sesuai syariat, vintage syariah ini diawasi oleh OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi, pengguna bisa lebih tenang karena semua kegiatannya punya dasar hukum yang jelas. Oke teman-teman, jenis vintage syariah itu ada beberapa ya. Yang pertama, P2P lending syariah, yaitu pembiayaan halal pakai akad musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, crowdfunding syariah untuk penggalangan dana halal, terutama buat UMKM. Yang ketiga, ada e-wallet syariah seperti Link Aja Syariah dan GoPay Syariah, yang pastinya bebas dari riba. Jadi, banyak pilihan vintage syariah yang bisa kita pakai dengan aman. Sekarang kita masuk ke bagian sistem pembayaran syariah. Dalam vintage syariah, sistem pembayaran itu menggunakan akad yang halal. Biasanya dipakai akad wadiah, yaitu akad titipan, dan akad qard, yaitu pinjaman tanpa bunga. Nah, kalau ada biaya transaksi, itu dihitung sebagai ujrah atau upah atas jasa yang diberikan. Jadi bukan bunga ya, tapi benar-benar biaya layanan. Selain itu, seluruh transaksi mengikuti prinsip qabdu hukmi atau serah terima secara digital yang sah menurut syariah. Jadi, meskipun transaksinya online, tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan syariat. Teman-teman, di vintage syariah juga ada banyak inovasi teknologi, mulai dari blockchain untuk transparansi halal, supply chain syariah untuk melacak sumber produk, sampai QR code halal untuk verifikasi keaslian dan kehalalan layanan. Jadi teknologinya canggih, tapi tetap sesuai dengan syariah. Sekarang kita masuk ke pembahasan e-commerce halal. Jadi e-commerce halal itu adalah sistem perdagangan digital yang menyediakan produk-produk halal, dan seluruh proses transaksinya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, bukan hanya produknya yang halal, tapi cara jual belinya pun harus mengikuti aturan Islam.
mulai dari kejelasan barang, harga yang transparan, sampai terhindar dari unsur riba dan gharar. Dengan adanya konsep e-komersi halal ini, kita sebagai konsumen bisa belanja online dengan lebih aman dan lebih tenang karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Terus, apa sih peran e-komersi halal dalam perkembangan ekonomi syariah? Yang pertama, e-komersi halal membantu meningkatkan partisipasi UMKM halal di pasar digital. Jadi, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah memasarkan produk halal mereka secara online. Yang kedua, e-komersi halal ini juga menumbuhkan kepercayaan konsumen muslim, karena semua produk dan cara transaksinya mengikuti prinsip syariah. Jadi, pembeli merasa lebih aman dan nyaman. Dan yang ketiga, e-komersi halal menjadi wadah pemasaran produk halal secara global. Artinya produk halal dari Indonesia bisa dikenal dan dijual ke pasar internasional melalui platform digital. Jadi keberadaan e-komersi halal ini benar-benar punya pengaruh besar dalam mendukung ekonomi syariah. Pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana fintech syariah dan e-komersi halal saling bersinergi. Fintech syariah berperan sebagai pendukung sistem keuangan digital yang halal, sehingga transaksi di platform e-komersi halal menjadi lebih aman dan sesuai prinsip Islam. Selain itu, kolaborasi ini membuka pembiayaan halal bagi pelaku usaha online, terutama UMKM, sehingga mereka bisa berkembang tanpa terjebak riba. Sinergi antara keduanya juga memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan fintech syariah dan e-komersi halal. Tantangannya terutama terletak pada regulasi yang masih terus disempurnakan, tingkat literasi masyarakat mengenai syariah digital yang belum merata, serta infrastruktur digital yang belum optimal di seluruh daerah. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar. Indonesia memiliki potensi sangat kuat untuk menjadi pusat ekonomi digital syariah dunia. Karena jumlah penduduk muslim yang besar serta tingginya minat terhadap layanan keuangan dan perdagangan halal. Sebagai kesimpulannya, fintech syariah dan e-komersi halal itu sebenarnya saling melengkapi. Keduanya bekerja sama untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang modern, adil, dan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi yang halal dan sistem transaksi yang sesuai syariah, ekonomi digital kita punya peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, bisa kita lihat bahwa keuangan syariah dan perdagangan digital halal bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang menjaga nilai-nilai Islam di era modern. Baik, itulah pembahasan saya mengenai analisis fintech syariah dalam e-komersi halal di Indonesia. Semoga video kali ini bisa memberikan pemahaman baru kepada teman-teman tentang bagaimana prinsip Islam bisa diterapkan di dunia digital. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.